Halo Sobesar, perkenalkan nama saya Siti Nisa dari instansi Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palu. Baik, di sini saya akan melakukan podcast mengenai ASN berakhlak. Kali ini akan mengobrol santai mengenai seputar perjalanan dan pengalaman mengenai penerapan nilai berakhlak bersama Bapak Adiansyah. Yang merupakan seorang rescuer di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palu. Izin Pak, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih Ibu Siti atas waktunya dan berikan kesempatan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk perkenalkan diri singkat saja Ibu Siti, perkenalkan nama saya Adiansyah. Saya seorang rescuer di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu. Dan saya jabatan di rescuer adalah Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke mahir. Itu saja mungkin Ibu Siti, saya perkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya kita masuk ke tema yaitu kompeten dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Untuk mendalami tema tersebut, mari kita dengarkan pengalaman dari narasumbernya. Pertanyaannya Pak, pengalaman Bapak yang paling membekas semenjak menjadi seorang rescuer. Pengalaman yang saja saya masuk di Basarnas itu adalah ada namanya Operasi SAR. Operasi SAR waktu itu tahun 2018 ya, kejadian gempa di Palu. Dan begitu banyaknya yang kami evakuasi korban yang ada terjebak dalam runtuhan bangunan, kemudian ada yang likuifaksi di bagian Petobo, kemudian ada namanya juga gempa ya tsunami waktu itu. Itu yang pengalaman yang paling kami merasa sedih, begitu banyaknya korban jiwa yang kami juga tidak bisa evakuasi semuanya di bagian Petobo. Luar biasa ya Pak. Mengenai ini bukan terkait tugas tapi benar-benar bentuk kemanusiaan yang mendalam ya Pak. Ya, betul-betul kami demi kemanusiaan ya. Apalagi kita di Basarnas ini yang paling utama kita melakukan evakuasi terhadap banyak sekali ya. Bagaimana ya? Saya juga susah juga untuk menjelaskan yang namanya betul-betul mendalam sampai hatinya kami. Kadang kita melihat itu sampai kayak kita hampir menangis ya. Apalagi dengan keadaan korban yang segala macam bentuk ya, kita kita lihat sendiri lah, kita bayangkan bagaimana itu kalau korban sudah meninggal beberapa hari kemudian kena runtuhan dan lain-lain. Baik Pak, bisa diceritakan sedikit apa sebenarnya tugas seorang rescuer di Basarnas? Baik, terima kasih. Tugas rescuer di Basarnas yang pertama adalah kita melaksanakan operasi SAR atau pencarian terhadap korban bencana, kemudian kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat maupun kondisi membahayakan manusia. Kemudian yang kedua adalah tugas kami menjalankan namanya sega rutin 24 jam untuk menghadapi situasi yang penuh resiko, tapi semua kami jalani dengan semangat kemanusiaan kami. Terkait pertanyaan kedua Pak, tema kita kayaknya adalah berakhlak toh. Menurut Pak Adi itu apa makna berakhlak bagi seorang rescuer di Basarnas? Baik, untuk berakhlak bagi saya, berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman moral saat di lapangan, kemudian nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetisi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus benar-benar kami terapkan agar operasi berjalan dengan baik dan aman. Kemudian kami berakhlak juga dengan namanya media, masyarakat. Selanjutnya pertanyaan ketiga Pak, bisa dijelaskan bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan di lapangan? Baik, untuk kami selalu menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas utama ya. Misalnya meskipun cuaca buruk, kami tetap mencari solusi agar operasi bisa berjalan aman.
pelayanan di Basarnas itu bukan hanya cepat, tetapi juga tulus dan profesional kami menjalankan. Terkait nilai akuntabel dalam pekerjaan penyelamatan itu bagaimana Pak? Setiap tindakan kami harus bisa mempertanggungjawabkan, mulai dari penggunaan peralatan, kemudian laporan operasi, sehingga koordinasi dengan instansi lain, kemudian kejujuran dan tanggung jawab menjadi kunci agar masyarakat tetap percaya pada Basarnas. Terkait nilai kompetensi itu juga penting ya Pak? Betul sekali, dunia SAR itu dinamis ya. Kami harus terus berlatih ya. Kemudian mengikuti pelatihan teknis, memahami medan ya. Kemudian dan memperbarui pengetahuan, kompetensi membuat kami lebih siap menghadapi kondisi apapun. Menurut Bapak, bagaimana cara menjaga harmonis di tengah tekanan dan kerja tim di lapangan? Baik, untuk operasi SAR tidak bisa dilakukan sendiri. Selalu kami ada namanya potensi SAR ya. Kami bekerja sama di lapangan dan kami selalu namanya kolaborasi dengan potensi-potensi yang terlibat di dalam dunia SAR. Kadang kami juga berbeda pendapat ya, namanya kita di lapangan itu pasti ada namanya berbeda pendapat. Tapi kami belajar menghargai satu sama lain dengan komunikasi yang baik dan saling percaya. Tim jadi solid dan hasilnya lebih maksimal kami bekerja di lapangan. Menurut Bapak, loyal kan itu sering disebut di Basarnas Pak. Dalam bentuk rescuer itu loyal itu bagaimana Pak? Baik, untuk loyal berarti setiap pada tugas institusi dan negara, meski jauh dari keluarga, kami tetap berangkat saat panggilan tugas yang datang. Karena kami sadar pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, yang pertanyaan terakhir Pak, nilai kolaboratif. Seperti apa kolaborasi di dunia SAR menurut Bapak itu? Kami tidak bisa bekerja sendiri ya, namanya kolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD, kemudian relawan hingga masyarakat sangat penting. Semua pihak punya peran ya, peran masing-masing. Semakin kompak, semakin besar peluangnya korban ditemukan dalam keadaan selamat. Luar biasa ya Pak Adi. Sebelum kita tutup, apa ada pesan untuk generasi muda atau CPNS seperti kami ini agar semangat berhala tetap hidup? Baik, terima kasih. Pesan-pesan saya, jangan hanya hafal arti berakhlak, tetapi hidupi dalam keseharian. Jadilah rescuer yang rendah hati, kemudian disiplin dan siap melayani dengan hati, karena di balik setiap operasi ada nilai kemanusiaan yang tidak ternilai. Pesan-pesan saya, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berlatih. Diterima sebagai CPNS Basarnas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang sebagai ASN yang berakhlak. Tetaplah semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih ya Pak Adi atas inspirasinya. Semoga semangat berakhlak terus menyala di setiap langkah para rescuer Basarnas atau CPNS. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afikna menjaga sama gram.